yang saat ini meresahkan semua warga, Bapak. Tidak, istriku. Saya tidak melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa, istriku. Sudah, tidak perlu bersandiwara di depan kita. Langsung saja seret. Saya belum sempat menyelesaikan perbincangan dengan istriku. Kayu melayang ke kepala. Saya terjatuh terkapar melihat anak-anak istriku sudah diikat di suatu ruangan rumah. Mereka menyebar bahan bakar yang nantinya akan dibakar rumah saya. Tolong jangan bakar mereka. Jika ingin membunuh, bunuhlah saya. Akan tetapi jangan mereka. Dengan rasa belas kasihan saya memohon kepada warga. Akan tetapi sebuah percikan api telah melayang mengarah istri dan anak-anakku. Api besar seketika mengobar di rumahku. Saya masih mendengar cerita tangisan anak-anak istriku yang merasakan panasnya api. Mengapa mereka yang tidak bersalah merasakan ini semua? Saya diseret, ditelanjangi, diikat. Lalu tidak lama pihak keamanan datang. Akan tetapi sudah terlambat. Saya sudah diikat di leher. Saya ingin digantung. Lalu dor, terdengar suara tembakan mengarah ke langit, di mana pihak keamanan mengisyaratkan para warga untuk tidak melanjutkan aksinya terhadap saya. Saya dilempar ke suatu tempat, di mana tempat tersebut sudah disiapkan oleh warga. Dilempar, saya sudah tidak berdaya. Dan tidak lama ada satu jasad kembali yang dilempar menghadap saya. Saya perhatikan dengan jelas. Mbah Hanggoro. Ternyata Mbah Hanggoro pun sudah tewas sebelum saya menghembuskan nafas terakhir saya. Tidak lama dari itu, saya menghembuskan nafas terakhir saya. Setelah saya meninggal, saya mencoba mencari tahu siapa di balik ini semua. Ternyata makhluk yang bernama Liwur menyerang desa kami. Mbah Hanggoro adalah petuah yang ditetuakan di desa, yang mungkin menjadi ancaman besar bagi Liwur. Liwur menyebar fitnah, berita yang tidak benar terhadap Mbah Hanggoro. Dan saya kepala desa mungkin juga menjadi ancaman besar bagi Liwur karena saya punya kekuasaan dan saya bisa meminta bantuan kepada siapapun untuk menghalau aksi Liwur. Saya pun terkena fitnah hingga keluarga saya merasakan pedihnya fitnah tersebut. Itu terjadi di 1982 di desa Bangunrejo. Apa yang kalian alami
saya pun sudah mengetahui. Kalian di perjalanan melintas sebuah desa yang teramat sunyi, yang teramat asing. Bahkan perasaan kalian pun sudah merasakan suatu keanehan pada waktu pertama kali bertemu dengan Liwur. Ya benar, Pak. Dan mungkin kalian juga merasakan bertemu dengan Bahangguru. Dan kalian pun juga merasakan bertemu dengan saya di beberapa hari yang lalu. Ya, siap. Akan tetapi semua itu adalah ilusi. Kalian sudah terjebak di dalam sebuah ilmu yang salah satu keahlian yang dikuasai oleh Liwur. Berarti semua itu memang benar adanya, kan, tetapi itu terjadi sudah sangatlah lama. Benar sekali. Dan desa yang kalian lintasi saat ini sudah tidak ada satu rumah pun. Hah? Jadi beberapa hari ini semuanya itu hanya ilusi. Tidak ada. Masjid yang tempat Bahangguru itu juga, itu pun sudah tidak ada. Astagfirullah. Semua sudah menjadi semak belukar, dan semua rumah-rumah sudah diratakan sejak kejadian 1982. Lalu sebenarnya siapakah makhluk Liwur itu, Pak Lurah? Liwur adalah persatuan yang mungkin jumlahnya kurang lebih 100 iblis yang menjadi satu, yang saat ini menjadi makhluk yang kalian sedang hadapi. Tapi Liwurnya itu masih ada sampai saat ini, benar ya? Masih ada. Liwur tersebut mencari manusia-manusia atau wanita-wanita yang diperuntukkan untuk disetubui oleh Liwur. Biasanya manusia tersebut yang disetubui Liwur akan seketika langsung meninggal dunia dengan keadaan sobeknya alat kelamin wanita dan tembusnya alat kelamin Liwur hingga ke otak manusia yang disetubuinya. Tapi Pak Lurah, untuk tempat itu sendiri, apakah hanya kita ataupun ada orang lain jika melintasi tempat itu juga merasakan hal yang seperti sama yang kita rasakan? Mungkin hanya orang-orang tertentu yang menjadi ancaman bagi Liwur, yang tidak mengetahui apa-apa, yang tidak menjadi ancaman. Orang pun akan melihat sebuah semak belantara yang mungkin memang saat ini menjadi semak belukar. Kalian telah terjebak ilmu Liwur yang dinamakan Kolosindo. Kolosindo adalah orang akan secara tidak sadar sudah terilusikan di suatu tempat yang sebenarnya tidak ada, bahkan bertemu dengan manusia-manusia yang sebenarnya sudah tidak ada. Itulah Kolosindo. Mungkin hanya itu informasi yang bisa saya informasikan dan harus saya informasikan kepada kalian. Oke. Terima kasih banyak Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Baiklah, saya izin pamit dan saya sudah merasa lega dapat menginformasikan informasi ini kepada manusia-manusia yang tepat. Kita pun juga berterima kasih kembali dengan adanya Pak Lurah
membicarakan atau menceritakan semua ini, kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso ya? Berarti kan yang kita temuin kemarin ini banyaknya rumah, masjid, Anggoro, Pak Lurah, itu hanya ilusi, Mas. Iya, sebenarnya udah tidak ada. Berarti sekarang kita fokusnya ke makhluk liwur itu aja, Mas. Iya, Ada apa sih? ini aja Mas. Meninggal. Lihat, Kenapa? Itu Pak Lurahnya kenapa? Kapan Lihat. meninggalnya? Oh, panjang banget. panjang. Nanti kalau Mas J denger cerita aslinya kayak gimana, pasti bakalan kaget. Kayak nggak nyangka kayak gitu cerita aslinya. Lihat di videonya aja Mas. Udah, Panjang banget. matiin, Oh, tak mati lihat. dulu.